terbentuknya negara-negara di sekitar mereka itu kenapa nggak pernah mau untuk bantu? Karena memang digunakan untuk menjadi buffer bagi Israel. Itu ngeri itu. Dan jadi secara informasi pun mereka tutup juga. Itulah kenapa kita masuk kepada kemudian premis kita di awal. Itulah orang-orang bilang the world will never be the same after 7th October. Maka mereka boleh ambil tanpa bayar harganya. Tapi selama aku masih melindungi tanah ini, khilafah masih ada, tidak bakal saya melepaskan tanah ini walaupun ditusukkan pedang ke dalam badan saya. Dia bilang, selama gue lindungi nih, selama masih ada pelindungnya, gak bakal tanah ini hilang. Ternyata benar. Akhirnya yang terjadi adalah Perang Dunia Pertama. Kita sudah tahu ini terjadi. Waktu itu Utsmani secara terpaksa berkoalisi dengan blok sentral Jerman. Lantas kalah. Ketika kalah, maka kemudian dibagi-bagilah wilayah khilafah pada tahun 1916 oleh Sykes dan Picot. Dan waktu itu wilayah Palestina jadi wilayah bersama. Tapi dikuasai oleh Inggris. Nah, tadinya wilayah Islam, dilindungi oleh Islam, sekarang jadi wilayahnya Inggris. Langsung ditelepon Bapak ini. Mohon maaf Pak, ini sudah kita kuasai. Oke, saya telepon Menteri Luar Negeri. Dia telepon Menteri Luar Negeri langsung di lobi. Setelah di lobi langsung dapat deklarasi Balfour. 1917 tahun depannya. Iya. Nah, dapat ini bisa kita lihat sendiri ya. Artinya adalah apa? Artinya ya kira-kira kayak begini nih. Pokoknya sistematis banget ya. Banget. Secara konstitusional. Iya. Ya. Langsung jadi secara bapaknya ngasih ke anaknya. Bukan. Dari Inggris ngasih kepada Lord Rothschild untuk diberikan pada Zionis. Coba bayangin Mas, jadi Inggris itu dari dulu sudah jadi sebuah sudah jadi sebuah mediator untuk menyerahkan tanah orang kepada organisasi Zionis. Coba bayangin Mas. Karena dia nggak punya hak untuk itu mestinya. Harusnya nggak punya hak dong. Orang bilang itu kan tanah perang udah hilang. Loh, tetap nggak bisa. Walaupun dikatakan perang, lalu sudah dikuasai, itu nggak bisa. Kenapa? Di situ ada orang masalahnya. Kan saya sering bilang gini, enggak Ustadz itu udah jadi tanahnya Inggris, itu berarti haknya dia. Aku bilang gini, coba bayangin ya, aku punya istri. Aku nikah sama istriku nih. Setelah nikah aku dicatatnya di Kementerian Agama, KUA. Setelah dicatat ini Felix punya istri namanya Ummu Alila misalnya, sudah nikah. Aku beli tanah, aku catatin di BPN. Badan Pertanahan Nasional, ini tanahku, ini rumahku dengan luasan segini dan gedung segini. Tiba-tiba orang bilang Indonesia sudah kalah. Misal Cina menyerang Indonesia, misal. Kok Cina? Karena kan saya orang Cina. Dia Cina menyerang Indonesia. Indonesia habis tuh misalnya udah tutup tuh negara Indonesia. Misalnya Cina udah berkuasa misalnya. Terus orang Cina datang ke rumah saya. Ini mulai dari sekarang tanah punya saya. Ini mulai dari sekarang istrimu punya saya. Kenapa? Karena saya udah menguasai Indonesia semuanya. Saya bilang mendingan kita perang aja yuk. Iya. Lah iya kan, kok bisa? Ini tetap punya saya, meskipun mereka ngeklaim bahwa ini tanah punya mereka, ini tetap punya saya karena saya udah beli. Ada orang di situ. Itu yang terjadi di Palestina. So simple. Apa complicatednya? Kan orang bilang it's so complicated. Udah kita gak usah it's so complicated. Apa-apaan? Tapi itu memang narasi untuk melemahkan keingintahuan orang untuk sejarah. Complicated adalah kata-kata pengganti untuk aku malas mikirin atau I don't care. Sebenarnya. Atau aku support Israel. Sebenarnya nggak ada abu-abu di tengah sih. Nggak ada. Berarti support sana kan gitu. Iya, karena itu yang diinginkan, narasi yang diinginkan mereka sebenarnya kan. Jadi sama aja kalau kita dulu dijajah Belanda, ini adalah orang-orang yang Belanda tinggal rumah gue aja. Betul. Nah sayangnya Mas ada mind blocking sehingga mereka nggak mau bersatu. Kamu beda sama saya. Kamu Ustadz benderanya beda. Ustadz Sunnah atau bukan masalah. Mazhab masalah. Ini masalah itu. Loh terus gimana cara kita bisa kuat? Nggak mungkin. Nah ini kata-kata James Balfour gitu kan ya kepada Lord Rothschild. Nanti bisa dibaca. Kami dengan senang hati menyampaikan pada Anda ada aspirasi Anda sudah kami terima. Nah maka pemerintah Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi. Silahkan didirikan, monggo. Kami akan menggunakan usaha keras terbaik. Kami bantu dan kami jaga kamu di sana. Maka Jenderal Allenby langsung datang mengawal settlement yang pertama. Ayo pindah. 1920. Jadi sebelum ada Holocaust itu juga sebenarnya. Sebelum jauh. Nah, jadi Holocaust sebagai narasi playing victim aja itu nonton drama di mid season. Nah itu mid season kedua itu. Iya, ada 9 season dia baru nonton 7 terus sok tahu. 1922 karena Inggris menguasai LBB Liga Bangsa-Bangsa dia mengeluarkan Mandate for Palestine. Nah, dari situlah kemudian menjadi sebuah dasar hukum buat kemudian mendirikan settlement lebih banyak lagi di Palestina. Ini belum ada negara Israel loh, Mas.
Belum ada negara Israel dan belum ada negara Palestina. Karena nation state kan baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama tapi tahun 30-an baru muncul nation state. Nah, lalu inilah data-data orang-orang imigrasi ke sana. Bikin settlement, ngusirin orang pakai tentara, ngusirin orang pakai tentara. Bayangin Mas, kalau contoh ya, tahun 1920 aja ada 5.000 orang yang datang sana. Bayangin Mas, tempat saya itu berapa kakak Mas? Cuma 80 kakak Mas. 80 kakak taruhlah satu anak keluarga berencana, gitu nih ya. 4. Iya, 4 atau berapa? Anaknya berapa? 4. Gitu kan. Berarti 4 kali 5.000 sebenarnya. 4 kali 4 kali 80. 4 kali 8 3.200. Ya kan? 3.200. Ini 5.000. Berarti itu berapa kompleks Mas dibuat Mas? Itu baru 1 tahun 1920, 21, 22, terus sampai 46. Semuanya itu sesak padat, orang-orang diusirin Mas, bayangin. Semua orang diusirin, akhirnya banyak masalah. Itulah masalah Nakba, masalah kemudian orang-orang diusirin dan segala macam. Nah, PBB sok tahu nih. PBB pasca Perang Dunia Kedua, Amerika berkuasa gantiin Inggris, dia sok tahu. Udah, jangan ribut. Kami adalah orang yang sangat senang perdamaian. Bukan sok tahu apa emang nyeting kan? Iya, seperti nama kami ada United Nation gitu kan ya. Nah, kami ya sok tahu dan memang disetting. Gini aja, daripada kamu ribut kita bagi 2. Jahat kan Mas? Berarti emang nyeting sebenarnya. Bayangin Mas, aku pernah ngomong di mana-mana dan orang bilang susah Ustadz, nggak mungkin Israel itu dihilangkan. Kalau solusinya Ustadz bilang Israel harus keluar dari sana, susah Ustadz, nggak mungkin Ustadz. Gimana kalau bagi 2 aja? Aku bilang ini Mas, bayangin Mas, kalau ini terjadi atau ada Israel dan Palestina dikatakan koeksis atas nama koeksis, maka ini adalah ditunjukkan buat dunia, pelajaran buat dunia bahwa lu bisa berbuat semena-mena kalau lu kuat, nyerang negara lain, habisin mereka, siksa mereka selama ratusan tahun nggak apa-apa, dan in the end of the day solusi yang paling parah buat kamu adalah bagi 2 negaranya. Enak kan Mas? Paham nggak sih Mas maksudnya? Pengennya win-win terus. There is something goes unpunished. Ada orang-orang yang berlalu tanpa dihukum, dan itu akan menjadi contoh bagi orang lain bahwa boleh kita berbuat begitu. Masalahnya kita tuh apes Mas. Secara kekuatan Indonesia itu jauh dengan yang lain. Singapura, Cina, Thailand, dan segala macam. Nah, Indonesia ini kira-kira kalau rakyatnya aku yakin melawan Mas. Tapi kalau secara alutsisanya kita kemudian diserang misalnya sama negara yang lebih tinggi, dan karena mereka bilang Israel boleh, masa gua nggak boleh? Gue serang lo dulu Indonesia nih, berapa 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, ujung-ujungnya nanti dibagi 2 sama PBB. Ini bukan cara yang bagus. Berarti nggak fair. Nggak fair. Makanya kita nggak pernah mau untuk dibagi 2 sama Belanda. Karena Belanda sudah bentuk Hindia Belanda di Indonesia. Di Nusantara. Tapi kita akan mau bagi. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Yang putih wilayahnya Israel, yang kuning wilayah Palestina. Siapa yang pertama kali nolak Mas ketika disuruh bagi 2? Siapa? Israel bilang saya nggak mau. Israel malah nggak bilang. Ini memang dari dulu emang bahasa ini emang nyebelin ya. Tapi settingnya yang dibilang adalah kita yang nggak mau. Mereka nggak mau duluan. Caranya bilang begitu gimana? Mereka bilang kami nggak mau dong. Kenapa loh? Kami hidup nggak pakai aturan. Kami maunya itu, kami nggak dibatas-batasin. Ini memang tanah kami, sudah ada deklarasi Balfour dan segala macam. Akhirnya gagallah partisi UN ini. Akhirnya apa terjadi? Setelah partisi UN gagal ini, padahal Israel sudah dapat 55% wilayah Palestina, mereka langsung bilang, UN, daripada lu bagi-bagi, gue mau diri negara nih gimana? UN bilang, oke. Aneh kan? Ya karena UN-nya sudah masuk angin. Sudah punya Amerika. Iya. UN dari awal punya Amerika. Makanya terakhir kali ketika diveto sama Amerika, UN nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nah, karena memang bapaknya itu Inggris, ibunya Amerika, ini bidannya namanya UN. Jadi kita harus tahu, anak namanya Israel ini punya bapak, ibu, dan bidannya. Dan nggak mungkin bapak, ibu, dan bidannya ini mau bunuh anak ini, nggak mungkin. Iya. Ini adalah monster yang mereka ciptakan. Dan mereka nggak akan mungkin menghentikan monster ini, karena mereka tahu itu yang mereka ciptakan. Nah, dideklarasikanlah kemudian negara Israel, State of Israel is born. Artinya, Palestina stateless. Palestina nggak punya KTP, Palestina nggak punya paspor, mereka bahkan tidak punya hak asasi manusia, itu nggak punya. Secara konstitusional nggak punya. Kenapa? Karena mereka tidak dianggap bagian daripada dunia. Lo nggak diajak, kami main sendiri. Itu loh yang terjadi pada orang-orang di Palestina. Nah, setelah itu Mas, hancur lebur Mas. Udah datang semua perang Arab Israel, orang-orang Arab seolah-olah, kami mau nyerang Israel nih, kami nggak mau terima. Lucunya Mas, perangnya terjadi antara negara-negara Arab pada Israel, perangnya bukan di dalam Israel, tapi kemudian Israel bilang, karena gue diperangi Arab, maka gue tambah wilayah gue. Ini logika macam apa ini? Nah itu logika pembenaran aja kan? Makanya, padahal memang dia sudah rencanakan. Dia nggak ada perang juga, dia akan klaim wilayah itu. Tapi dia bilang, ini kan wilayah yang kami kuasai setelah perang 6 hari. Lu perang sama siapa? Iya. Lu perang sama siapa? Lu klaim wilayah apa? Tapi apakah kemudian setelah itu mereka klaim juga? Enggak. Itu mereka klaim juga semuanya.
Hasilnya kemudian lihat tuh dari 46 sampai 2010. Jadi gara-gara diserang, merasa diserang, dia merasa punya hak untuk menambah wilayah. Jadi alasan. Ini mintanya kemana? PBB gitu? Mintanya nggak pakai PBB lagi, ya PBB kan tinggal diem aja. Maka kita lihat tuh, bahkan sampai di ujung aja, itu kan nggak ada perang apapun. Tapi dia kemudian, pokoknya gue punya, ya udah terserah dia lah. Dia itu ibarat kemudian anak kesayangan yang nggak pernah salah, gitu kan ya. Mungkin dia punya paman sekedar, mungkin dia punya, ini maksudnya ya. Bidang ya, gitu, mungkin dia itu adalah punya perlindungan daripada seluruh dunia. Nah makanya terakhir kita lihat nih, dia nggak perlu alasan apapun untuk mencaplok wilayah orang. Sampai sekarang, Mas. Ini tahun 2010 loh, Mas. Ini berarti gini ya, kita tuh selama hampir 100 tahun lebih, berarti kita dipertontonkan dengan sebuah kezoliman, Betul. penjajahan, Betul. yang kebiadaban di depan mata kita gitu ya. Dan semua diem. Oh, mungkin ini, Ustaz, kemudian keluar yang namanya media. Benar. Dan media itu semua dikuasai oleh mereka untuk nutupin ini semua. Bahkan ada data daripada pembelajar-pembelajar, researcher yang mengatakan bahkan bahwa terbentuknya negara-negara di sekitar mereka itu kenapa nggak pernah mau untuk bantu? Karena memang digunakan untuk menjadi buffer bagi Israel. Itu ngeri itu. Dan jadi secara informasi pun mereka tutup juga. Itulah kenapa kita masuk kepada kemudian premis kita di awal. Itulah orang-orang bilang the world will never be the same after 7th October. Justru terbukanya justru dengan media yang Antum mereka. bayangin, Mas. Antum bayangin ya. Kalau seandainya seorang samurai, seorang samurai punya katana terbaik yang dia buat, dia asah dan dia siapkan untuk kemudian berperang, tiba-tiba katananya patah. Itu persis kayak orang Israel sekarang. Frustasi nih. Dia menyiapkan media, nguasain media, ngatur story orang, ngatur narasi orang. Dan semua orang nggak ada yang berani ngomong dan nggak ada satupun yang berani nyenggol, dan tiba-tiba 2023 bubar semua konsep yang rapi habisnya. Aku merinding nih. Kenapa? Karena ada orang ngomong gini, gila, sebegitu hebatnya media Barat. Ini orang yang ngomong bukan orang Muslim. Media Barat mau membuat citra orang Muslim tuh orang-orang kayak teroris. Penuh kekerasan, dihancurin oleh seorang kakek-kakek yang nyiumin cucunya yang meninggal. Iya, dan itu bukan cuma satu-satunya. Yang anak bayi geter, iya, orang langsung mualaf. Ya aku bilang ini Ustadz Numan ketika datang ke Indonesia dia bilang gini, 50% mesin propaganda Israel hancur. Aku bilang enggak, kayaknya enggak 50%. Lebih parah ya? Lebih parah, 80% lebih. Jadi guys, adanya televisi itu yang invent itu John dan Arthur. Iya. Tahun 2006 dengan niatan untuk entertainment dia. Betul. Tapi ternyata untuk menyusupi berita radikalisme kepada Islam. Betul. Jadi bahwa mendiskreditkan, karena mereka udah punya visi itu dari awal berarti ya. Dan sekarang hancur. Sekarang hancur. Hancur lebur. Dan nggak hanya hancur lebur, kayak nggak bisa balik lagi. Ini udah all hell's break loose. Jadi istilahnya bukan boykot, tapi cancel. Iya, habis semua. Dan tahun ini adalah semua paling besar di dunia Barat itu protes paling besar, di dunia Islam itu protes paling besar, dan semua orang tertuju dan mempelajari tentang Baitul Maqdis. Itu dia. Nah, kita balik pada kemudian jawaban dari awal. Maka kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah ceritanya, maka kita sudah tahu bahwa solusinya tidak pernah akan berharap pada PBB, tidak pernah akan berharap pada Amerika, tidak pernah akan berharap pada Inggris. Tapi solusi satu-satunya adalah kembalinya pelindung umat dan bersatunya umat sehingga umat punya kekuatan. Pertanyaannya bagaimana itu terjadi? Rasulullah mencontohkan 14 tahun beliau kemudian jihad ilmu, lalu kemudian 2 tahun beliau jihad politik, 2 tahun kemudian beliau jihad fisik. Gitu kan ya. Nah, maka apa yang kita lakukan? Menurut Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi yang sudah 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis, dia katakan ada circle-circle di dunia ini berdasarkan circle Baitul Maqdis. Karena alladzi barokna haulahu. Ada kemudian Baitul Maqdis itu yang kemudian diberkahi sekelilingnya. Berarti ada keliling-keliling, Mas. Nah, kita tuh termasuk keliling yang di paling ujung. Nah, keliling yang di paling ujung itu tugasnya adalah mensupport dan mensupply. Mensupport dan mensupply. Kenapa? Karena kitalah yang paling bebas, yang tidak terpengaruh oleh aktivitas fisik. Mas, andai kan orang Hamas kerjanya tiap hari selfie, kerja tiap hari malah julid fisabilillah, itu malah salah. Ya. Karena mereka disibukkan dengan aktivitas fisik. Kita nggak disibukkan dengan aktivitas fisik. Maka tugas kita supply dan kemudian tugas kita adalah support.
supply dan support. Belajar tentang Baitul Maqdis. Kasih tahu diri kita sendiri, ajari diri kita, edukasi diri kita, edukasi orang lain sampai mereka ngerti bahwa ini adalah permasalahan umat yang menjadi indikasi daripada umat ini. Dan ketika mereka fokus pada Baitul Maqdis, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dari sana untuk kita. Masya Allah. Jadi itu sebenarnya. Ayo belajar. Ini berarti momennya teman-teman semuanya ya. Dengan hal ini kita jadi tahu sebenarnya Palestina ini cuma trigger. Ya. Allah ngasih kita trigger untuk ngapain. Betul. Jadi bagaimana respons kita dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, kita tuh mesti ngapain. Betul. Jadi kita punya role play masing-masing teman-teman semuanya. Maka itulah sekarang ini kalau kita lihat ya, bagaimana sosok para pejuang Palestina bukan orang-orang yang ada di sosmed. Iya, betul. Bukan orang-orang yang eksis, Betul. gitu ibaratnya. Tapi justru itu kekuatan mereka. Benar. IDF, selfie semua segala macam. Betul, joget-joget. Kita jadi tahu mental dia seperti apa gitu. Malah mereka menunjukkan bahwa mereka nih gemoy. Mereka nih Tulang lunak. gemoy, asik gitu. Iya, betul. Joget-jogetan segala macam. Ya, karena kalau ada yang kita sudah nggak bisa bersatu nih dalam urusan Baitul Maqdis, aku bingung apalagi yang mau menyatukan kita. Bagaimana pandangan antum kalau ada yang melemahkan perjuangan ini? Itu banyak di sekelilingku juga banyak. Itu kan ya orang-orang walaupun dia dikatakan berilmu juga banyak, tapi aku selalu berkata bahwa kita itu meniru Nabi Yusuf yang sudah diceritakan. Nabi Yusuf itu perlu 11 saudaranya yang lain untuk menjadikan mimpi itu terbukti. Artinya kita punya mimpi nih, itu kan ya. Kan Allah kan bilang nanti kamu akan ada matahari, ada bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepada kamu. Dia sudah tahu itu kejadiannya apa. Maka kalau dia nggak mau maafin saudara-saudaranya dia, itu mimpi Allah nggak akan terjadi. Maka kita harus legowo pada siapapun, walaupun dia menyakiti kita, walaupun dia kemudian nggak setuju dengan kita pada hari ini, besok Allah akan menjadikan kita sama dia jadi satu. Keren banget saat itu. Ya. Poin ini. Insya Ada rasa dalam hati juga masih kesel gitu. Iya, nggak apa-apa. Kesel wajar. Emang Yusuf nggak kesel? Kesel juga. Kita juga sering disalahpahamkan ke depan dulu kan. Betul. Gimana segala macam gitu. Pernah sama saudara sendiri. Betul, sering. Itu asal prosesnya. Iya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabar-sabar sama orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Karena mungkin Allah kayak mau bilang sabar karena mereka bisa jadi lebih nyebelin daripada orang yang nggak dakwah. Kalau nggak salah ada juga tuh alat Polet 5 kalau salah. Iya. Katanya kamu akan dibenci sama mereka yang beriman gitu. Ya, pasti. Itu artinya orang-orang beriman tidak menjamin bahwasanya dia itu tidak punya konflik dengan orang beriman yang lain. Dan konflik ini kan menjadi sebuah pendewasaan bagi kita. Masya Allah, guys. Ini mind blowing. Allah udah bilang bahwa Palestina akan merdeka. Nanti kita akan menang. Kalau sutradaranya udah bilang akan menang, masa kita nggak mau ikutan main? Benar. Ayo, lakukan apa yang menurut teman-teman, partnya teman-teman, role play seperti apa. Ya. Kalau sekarang mungkin baru bisanya Juli, ya udah. Gitu. Ya. Itu baru nikmatilah dulu. Satu lagi. Boleh. Apa benar suatu saat nanti kita nih akan dibagikan di Tanah Syam? Ya, Tanah Syam itu adalah menurut salah satu hadis adalah Ardul Mangsyar wal Mahsyar. Atau terbalik ya, atau dibalik Ardul Mahsyar wal Mangsyar. Tapi Palestina atau Tanah Syam adalah tempat berpencar dan tempat kembali, kata Rasulullah. Artinya Palestina itu merupakan tempat berpencarnya hidayah, karena itu adalah tanah para nabi, Ardul Anbiya, dan tempat untuk kembali, mahsyar. Jadi tempat untuk dikumpulkan orang-orang. Artinya disitulah nanti kita akan dikumpulkan di yaumil qiyamah. Di padang mahsyar itu di Tanah Syam. Jadi berbaik-baiklah dengan penduduknya dan kenalilah tempat-tempatnya. Agar kita juga diterima. Biar nanti besok pas kita ngumpul di sana kita sudah tahu ini tempat main kita. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tayangan ini jadi wasilah untuk keridhaan Allah teman-teman semuanya. Jika dirasa bermanfaat, monggo silakan disebarluaskan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Mumpung akun kalian tidak, gitu. Jazakallah khair. Singkat, padat, jelas, dan ini langsung mengkomplitkan missing link yang terjadi, gitu ya. Banyak kesalahpahaman di sana, banyak teman-teman kita yang belum teredukasi mengenai masalah ini. Dan ini dengan mudah ditambah dengan uraian dan juga narasi dan juga gambar-gambar ini memudahkan kita untuk lebih paham. Gitu. Mudah-mudahan jadi pahala antum. Amin ya Rabb. Insyaallah. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.